Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Desa Tua Ilir, asal-usul Desa Tua Ilir, dan asal-usul berdirinya musola di Desa Tua Ilir sebagai bentuk untuk menyatu dengan Allah dan bentuk silaturahmi antar sesama masyarakat. Adapun asal-usul kejadian Desa Tua Ilir, desa yang lebih populer dengan sebutan Dusun Tua ini diapit oleh dua desa, yaitu Desa Teluk Rendah dan Desa Peninjauan. Dinamakan Desa Peninjauan karena dulu pernah dijadikan oleh Kompeni Belanda untuk meninjau segala aktivitas masyarakat ketika mereka keluar dari Sungai Muara Tabir. Selain itu, desa tanah kelahiran saya sendiri juga menjadi tapal batas antara Kabupaten Tebo dan Kabupaten Batanghari yang ada di Provinsi Jambi. Desa yang diperkirakan telah ada sejak tahun 1575 ini kini telah dihuni kurang lebih 1.300 kakak. Pemukiman warganya berada di sepanjang tepian Sungai Batanghari. Di ujung hilir seberang desa ini terdapat muara dari Sungai Muara Tabir, dan tak jauh dari seberang desa ini pula terdapat hutan rimba yang sampai saat ini masih menjadi rumah bagi suku anak dalam atau sering disebut dengan kubu. Walau memang saat ini hutan telah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit dan karet, tetapi mereka masih tetap setia bernaung di dalamnya. Hampir keseluruhan masyarakatnya menggantungkan hidup dari sektor pertanian, sedangkan sisanya menjadi pedagang dan pegawai. Cerita ini saya dapat dari penuturan secara lisan seorang pemuka adat bernama Pak Tamin atau biasa disebut dengan Guru Tamin yang ada di Desa Tua Ilir. Cerita ini bisa saja sebuah legenda atau dongeng yang dibuat-buat, namun bisa juga sebuah kisah nyata yang benar-benar terjadi di Desa Tua Ilir. Namun hingga saat ini setidaknya ada beberapa jejak peninggalan peristiwa yang masih bisa saya temui, yaitu 6 dari 7 makam anak dari keturunan Palimu Amin. Palimu Amin sendiri adalah orang yang pertama kali menginjakkan kaki di tanah Desa Tua Ilir. Sedangkan anak beliau yang paling bungsu konon katanya masih hidup hingga sekarang, yang bernama Nenek Rabia. Berikut adalah makam yang menjadi fakta bahwa adanya asal-usul Desa Tua Ilir yang dijadikan panutan sebagai bentuk kepercayaan. Makam tersebut yaitu makam M. Syukur, salah satu orang yang dikeramatkan. Berikut asal-usul kejadian Desa Tua Ilir. Pada zaman dahulu kala tersebutlah di seberang hilir Desa Teluk Rendah atau seberang hulu Desa Tua Ilir sekarang terdapat sebuah sungai kembang bungo yang mana telah berdiri 5 buah rumah di sana. Di dalam tembok menyebutkan kalau orang yang ada di situ adalah alim mukmin. Pada awalnya Desa Tua Ilir ini bukanlah nama aslinya, akan tetapi pada awalnya namanya yaitu Dusun Tua. Berubah nama menjadi Desa Tua Ilir karena begitu banyak nama yang pernah melekat pada desa yang kini lebih dikenal dengan nama Desa Tua Ilir. Nama-nama yang diambil bukan tanpa beralasan, akan tetapi atas dasar peralihan kebiasaan sehari-hari sampai dengan kondisi geografis yang telah berubah dan berkembang pada saat itu. Dalam sejarah perubahan nama dari Dusun Tua menjadi Desa Tua Ilir, ada beberapa tokoh yang berperan dalam perubahan nama tersebut, yaitu Alim Mukmin dan Palimu Amin.
Alim Mukmin dan Palimu Amin mulai pada saat itu mereka melakukan bercocok tanam di lokasi tempat yang mereka tempati, yaitu bercocok tanam bertani seperti bayam, singkong, dan lain-lain. Namun pada saat itu pula mereka berpisah ke tempat mereka masing-masing. Alim Mukmin menempati desa Teluk yang rendah yang sekarang bertempatan di Masjid Teluk Rendah seberang bagian hulu dan di atas rumah Guru Zahari. Oleh karena itu, dari sana Alim Mukmin berinisiatif untuk menamai tempat yang dia diami tersebut dengan sebutan Taratak, sedangkan Palimu Amin memilih tinggal di teluk yang tinggi atau biasa disebut dengan Napal Belang. Palimu Amin juga menamai tempat tinggalnya dengan nama Taratak. Seiring berjalannya waktu, mereka kembali memanfaatkan lahan yang mereka tempati dengan berkebun. Namun kali ini mereka menanam tanaman yang bersifat tahunan. Berawal dengan mereka menanam tanaman yang bersifat tahunan, dari sana pula Alim Mukmin dan Palimu Amin kembali mengganti nama Taratak menjadi sebutan Padokoh. Lama-kelamaan tahun berganti tahun, kedua tempat tinggal yang didiami Alim Mukmin dan Palimu Amin ini semakin hari semakin ramai dan berkembang, hingga pada saat itulah berdiri di sana sebuah musola sebagai tempat untuk bersatu, yaitu menyatu dengan Allah melalui kekhusyuan sholat dan juga antar sesama masyarakat dalam sentuhan silaturahmi. Dengan semakin ramainya penduduk yang menempati tempat tersebut dan berkembang hingga berdirilah sebuah masjid atau musola pertama kali di Desa Tuo Ilir. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa dijelaskan tentang asal-usul Desa Tuo Ilir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.